perjalanan menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, Sunan Kalijaga berkeliling menemui para warga dan mengajak mereka untuk menyaksikan pertunjukan wayangnya. Selamat sore ibu-ibu. Sore. Mari lihat pertunjukan wayang saya nanti malam di balai desa. Kami lelah seharian bekerja di ladang. Kami malam ini akan istirahat saja, Sunan. Nah, kalau kalian akan datang, saya akan memberikan kalian satu kepik. Baiklah, Sunan. Kalau gitu kami pergi dulu. Sunan Kalijaga pun lanjut berkeliling mengajak warga untuk menyaksikan pertunjukan wayangnya dan menawarkan satu ketip bagi siapapun yang bersedia menyaksikan pertunjukan wayangnya. Sampailah pada siang hari, banyak warga yang datang karena tertarik dengan tawaran Sunan Kalijaga yang akan membayar mereka dengan satu ketip. Sunan Kalijaga pun memulai pertunjukan wayangnya. Suatu negeri nan jauh, seorang anak bangsawan bernama Raden Said. Dia adalah seorang anak yang mencintai kebebasan dan tidak suka terikat dengan pertarungan para bangsawan. Dia bahkan lebih sering bergaul dengan para rakyat jelata dibandingkan dengan bangsawan-bangsawan lain. Sehingga dia tahu bagaimana keadaan rakyat di negerinya. Rakyat di negerinya mengalami kelaparan dan kesulitan karena kemarau yang berpanjangan setiap malam. Raden Said lalu sendiri di dalam kamarnya membaca dan melakukan lantunan hingga larut malam. Saat berjaga tidur lelap, di saat itulah dia pergi ke gudang dan mengambil persediaan sumber daya alam yang ada di kuriannya dan membagikan pada rakyat yang membutuhkan. Rakyat yang menerimanya pun terkena-kena dan terkaget-kaget, tapi tentu saja mereka merasa senang karena benar siapa yang memberikan melakukan aksinya secara diam-diam. Dia terus melakukannya hingga pada suatu malam dia tertangkap oleh para penjaga yang sedang berjaga. Hingga para penjaga yang sedang berjaga akhirnya pun sang adik menghukum putranya dengan mengurung di sebuah kamar kosong selama sebulan. Dan sebelum hukumannya selesai, Raden Said melarikan diri. Ia pergi dari kerajaan Raden Said yang melarikan diri pun berkelana menjadi pengembara. Dia melanjutkan aksinya mencuri dari para bangsawan pikir yang zalim pada rakyat. Ia mencuri hartanya dan membagikan kepada rakyat jelata. Sekarang saya bertanya, apakah yang dilakukan oleh Raden Said itu salah? Tentu saja tidak. Yang dilakukan oleh Raden Said sudah benar karena membantu para rakyat jelata. Ya, itu benar. Raden Said melakukan perbuatan yang terpuji. Memang niatnya baik karena ingin membantu rakyat terlepas dari kemiskinan dan keterburukan. Tapi caranya salah. Seharusnya Raden Said menegur para bangsawan kikir yang dizalim kepada rakyat dan membantunya rakyat terlepas dari kemiskinan. Rakyat terlepas dari kemiskinan dengan membimbing mereka dan bukan hanya membagi-bagikan makanan. Saya berpesan kepada kalian semua yang ada di sini, yang pertama untuk menghargai diri sendiri dan orang lain, keduanya salat dan mengaji, yang ketiga berbakti kepada orang tua, keempat mencari ilmu walaupun sudah pandai, yang kelima mencari rezeki yang halal. Sunan Kalijaga terus melanjutkan dakwahnya melalui kesenian pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga pun juga menawarkan diri kepada siapa saja untuk menyaksikan pertunjukan wayangnya. Tidak perlu membayar dalam bentuk apapun, tetapi cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Tak lupa juga di setiap dakwahnya, ia selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permisi. Iya, Sunan. Ayo lihat pertunjukan wayang nanti malam di balai desa.
Tapi kami tidak memiliki uang untuk menonton pertunjukan wayang Anda. Tidak bisa membayar. Kalian hanya saja menyebutkan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat seperti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah? Sudah? Kalian boleh nonton. Baik, terima kasih. Tiba pada suatu hari setelah pertunjukan wayangnya, ada seorang pemuda yang belum mengenal Islam. Ia menemui Sunan Kalijaga untuk bertanya mengenai ajaran Islam. Assalamualaikum, maaf ya, saya dari belakang. Mohon apa datang kemari? Saya datang kemari karena ingin konsultasi pensiunan. Saya memiliki masalah sendiri. Saya ingin tahu apakah masalah yang bisa diselesaikan. Oh, kalau itu insya Allah bisa berdoalah kepada Allah dan minta gangguanlah kepadanya. Saya tidak mengerti juga Sunan. Siapa? Sekarang saya bertanya kepada kamu, apakah kamu menurut pertunjukan wayang saya? Kalau begitu, kalian pasti sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan? Nah, kalau begitu, kamu sudah otomatis masuk Islam. Lalu bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah kamu? Karena Allah Maha Besar, Maha Pengasih dan Maha Penyayang kamu. Jodoh kamu sudah diatur oleh Allah dan yang harus kamu lakukan adalah berdoa kepada Allah, meminta tunjuk dan berserah kepadanya. Nah, harta kamu juga sudah diatur oleh Allah. Bersyukurlah pada nikmat yang telah diberikan kepadamu. Biarpun sedikit, cobalah bersedekah, maka setiap sedekah yang engkau berikan, insya Allah akan yang engkau berikan menjadi bagian balasan di akhirat nanti. Dan kamu tidak bisa memohon untuk tidak meninggal. Yang hidup pasti akan mati. Maka gunakan sisa usiamu untuk mencari pahala. Jalankanlah sholat 5 waktu, berdoa kepada Allah dan jadilah Al-Quran pedoman kalian. Kalau boleh, saya ingin meminta Sunan agar kami lebih mengenal Islam. Kalau begitu, mari pergi sholat. Begitulah cara Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam kepada orang-orang, dengan melakukan pertunjukan seni melalui wayang dan menyelipkan ajaran-ajaran Islam dalam pertunjukan wayangnya kepada para warga yang menonton. Sehingga banyak dari mereka yang tak sadar bahwa secara tidak langsung mereka masuk Islam dan sangat ingin mengetahui tentang ajaran Islam serta berguru kepada Sunan Kalijaga.